Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh saudara dan keluarga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada praktikum biologi dasar hari ini, kita akan mempelajari tentang kisaran kondisi kerja enzim. Tujuan praktikum kisaran kondisi kerja enzim hari ini adalah untuk membuktikan bahwa enzim bersifat spesifik, lalu membuktikan bahwa kecepatan reaksi enzimatis dipengaruhi oleh konsentrasi enzim, dan membuktikan bahwa aktivitas enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain waktu reaksi, suhu, keberadaan senyawa asam, dan garam. Lalu kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa adalah setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa dapat membuktikan bahwa enzim bersifat spesifik dan dapat membuktikan bahwa konsentrasi enzim mempengaruhi kecepatan reaksi. Dan yang terakhir adalah dapat membuktikan bahwa aktivitas enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu suhu, waktu reaksi, keberadaan senyawa asam, dan garam. Kegiatan yang akan dilakukan pada praktikum ini adalah melakukan uji Benedict untuk mengetahui keberadaan gula reduksi, yaitu glukosa, yang merupakan produk reaksi dari enzim invertase dari Saccharomyces cerevisiae yang digunakan pada praktikum kali ini. Lalu kita juga akan menguji kespesifikan enzim invertase dari Saccharomyces cerevisiae terhadap substrat. Lalu menguji pengaruh konsentrasinya terhadap kecepatan reaksi, dan yang terakhir adalah menguji pengaruh waktu reaksi, suhu, asam, dan garam terhadap aktivitas enzim invertase tersebut. Dasar teori dari praktikum kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang enzim. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi biokimia pada makhluk hidup, utamanya dengan menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan oleh suatu reaksi biokimia dalam organisme. Nah, sebagian besar enzim adalah protein. Terdapat beberapa enzim yang berwujud RNA seperti ribozim, ya, tapi yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah enzim yang berupa protein, yaitu invertase yang berasal dari mikroorganisme, yaitu kamir atau ragi Saccharomyces cerevisiae. Selain itu, enzim juga dapat ditemui dan diisolasi dari organisme lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Enzim invertase sendiri yang digunakan dalam praktikum kali ini memiliki nama lain beta-fructofuranosida. Jadi dia merupakan golongan enzim hidrolase yang mengkatalisis reaksi hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, yang nanti kita akan amati hasil reaksinya. Nah, salah satu penghasil utama invertase adalah kamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, menurut teori yang sudah dilaporkan, enzim invertase dapat bekerja pada pH yang kurang lebih rendah 3,5 sampai 5,5 dengan pH optimum sekitar 4,5. Untuk kerjanya sendiri, aktivitas maksimum pada suhu 55 derajat Celcius. Namun strukturnya paling stabil pada suhu 35 derajat Celcius. Dan yang terakhir dapat dihambat oleh iodium dan ion logam berat, terutama seperti Hg, perak, Ag, dan tembaga atau Cu. Nah, nanti silahkan saudara bandingkan hasil yang Anda peroleh dengan teori mengenai enzim invertase ini. Dalam praktikum hari ini, kita akan membuktikan aktivitas katalisis oleh enzim invertase dalam berbagai kondisi dengan uji Benedict. Nah, kenapa uji Benedict ini digunakan? Karena uji ini dapat mendeteksi keberadaan secara semi kuantitatif, atau kita bisa ketahui konsentrasi kasar dari suatu produk, di mana produknya adalah gula reduksi. Misalnya glukosa, galaktosa, fruktosa, ribosa, dan silosa, yang glukosa dan fruktosa adalah hasil reaksi tadi dari enzim invertase saat dia memecah disakarida berupa sukrosa. Nah, prinsip uji Benedict adalah, jadi ini uji kolorimetrik, kita amati perubahan warna yang terjadi.
Jadi yang pertama adalah gula prereduksi akan memiliki gugus aldehid atau keton bebas yang dapat mereduksi ion Cu2+ yang dalam kompleks sitrat di reagen Benedict yang aslinya berwarna biru menjadi ion Cu+ dalam bentuk Cu2O atau tembaga oksida yang warnanya bisa membentuk endapan berwarna merah bata yang dapat kita amati di tabung reaksi tempat kita melakukan reaksi. Berikut adalah penafsiran hasil uji Benedict berdasarkan warna yang terbentuk saat kita melakukan reaksi. Jadi jika warnanya masih biru jernih, kurang lebih seperti ini, maka dapat dikatakan tidak terjadi reaksi atau tidak terdapat gula prereduksi yang dihasilkan pada reaksi tersebut. Maka dapat dikatakan kadarnya 0% di situ. Lalu yang lainnya misalnya terbentuk warna hijau, maka kurang lebih kadarnya 0,5% dan seterusnya kuning, jingga hingga merah, di mana dideteksi bahwa kandungan gula prereduksi dalam sampel tersebut atau yang kita reaksikan itu lebih dari 2%. Nah, nanti saat pengamatan Anda bisa beri penilaian berupa tanda minus atau tanda plus terhadap reaksi yang terjadi. Berikut adalah alat bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Jadi sebagai sumber enzim invertase, kita akan menggunakan kultur Saccharomyces cerevisiae. Jadi ragi bubuk kita masukkan ke dalam larutan glukosa supaya dia tumbuh. Dan diharapkan dia akan mensekresikan enzim invertase yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini. Dan sebagai substrat, kita akan gunakan sukrosa. Dan untuk menguji spesifisitasnya, kita akan menggunakan larutan gula yang lain, glukosa, lalu amilum, lalu tentu saja larutan Benedict untuk nanti reaksi uji Benedict yang kita lakukan. Lalu untuk menguji faktor yang mempengaruhi terhadap kondisi enzim, kita gunakan asam cuka atau asam asetat dan larutan garam berbagai konsentrasi, yaitu natrium klorida. Dan untuk menguji pengaruh suhu kita menggunakan air panas dan air es. Untuk alatnya sendiri adalah reaksinya kita lakukan di tabung reaksi dan nanti kita juga butuh pemanas dan beker glass untuk melakukan reaksi Benedict-nya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Pertama adalah asam cuka, berikutnya larutan garam 1% dan 10%, lalu sumber enzim dalam praktikum kali ini yaitu larutan ragi, reagen Benedict yang akan digunakan untuk mendeteksi hasil dari reaksi enzimatis dalam praktikum kali ini. Berikutnya berbagai substrat yaitu glukosa, sukrosa, amilum, dan air. Sementara alat yang digunakan adalah tabung reaksi, tempat di mana nanti reaksi enzimatis akan dilakukan, ada beberapa set, dan juga penaras beker glass dan di mana untuk mendidihkan air untuk reaksi Benedict. Untuk percobaan pertama, kita akan melakukan uji Benedict terlebih dahulu. Jadi, kita akan memiliki 5 tabung reaksi di sini. Nah, masing-masing kita isi 10 tetes, yaitu tabung pertama kita isi air, tabung kedua sukrosa, ketiga glukosa, keempat larutan amilum, dan yang kelima adalah kultur ragi. Lalu, ke masing-masing tabung reaksi, Anda tambahkan 10 tetes larutan Benedict. Kemudian Anda campur dengan dikocok seperti itu. Dan kemudian Anda masukkan tabung tersebut ke dalam air mendidih. Jadi air yang diletakkan di beker glass di atas penangas atau pemanas selama 2 menit. Lalu hati-hati Anda ambil dengan penjepit tabung reaksi dan amati terbentuknya endapan atau perubahan warna. Nah, di sini kita akan membuktikan
bahwa uji genetik itu dapat mendeteksi gula reduksi. Pada percobaan yang pertama, kita akan membuktikan bahwa uji genetik dapat digunakan untuk mendeteksi glukosa. Di sini kita akan menggunakan 5 substrat yang berbeda. Yang pertama adalah air, berikutnya sukrosa, glukosa, amilum, dan larutan ragi. Masing-masing akan kita teteskan sebanyak 10 tetes ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah kita beri label 1 sampai 5. Silakan Anda teteskan masing-masing 10 tetes dari kelima substrat yang akan kita gunakan di percobaan kali ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah Anda harus menggunakan pipet yang spesifik untuk masing-masing larutan supaya larutan-larutan yang digunakan dalam percobaan ini tidak bercampur yang akhirnya menyebabkan hasil percobaan menjadi tidak akurat. Berikutnya, setelah Anda masukkan masing-masing 10 tetes larutan yang akan diuji, Anda masukkan 10 tetes larutan genetik ke masing-masing tabung reaksi tersebut, lalu Anda kocok supaya tercampur. Langkah berikutnya adalah Anda campurkan larutan genetik dengan masing-masing larutan yang Anda uji dengan mengocoknya beberapa saat. Lalu pastikan semuanya sudah di label tabung reaksinya supaya Anda dapat mengamati hasilnya dengan benar, dan silakan Anda masukkan ke air yang mendidih di paper glass dan diinkubasi selama 2 menit di paper glass tersebut, dan nanti kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi. Berikut adalah hasil setelah 2 menit inkubasi di air mendidih. Anda bisa angkat tabung reaksinya, gunakan alat bantu karena akan sangat panas. Berikut adalah tabung 1 yang berisi larutan air, tabung 2 yang berisi larutan sukrosa, tabung 3 yang berisi larutan glukosa, tabung 4 yang berisi larutan amilum, dan tabung 5 yang berisi larutan ragi. Pada tahapan praktikum berikutnya, kita akan membuktikan bahwa enzim invertase bekerja secara spesifik ke suatu substrat. Nah, di sini secara teori kita tahu substratnya adalah sukrosa. Jadi di sini kita akan memiliki 2 tabung reaksi yang masing-masing kita isi 10 tetes larutan sukrosa dan larutan amilum. Lalu kita tambahkan 10 tetes kultur ragi Saccharomyces cerevisiae sebagai sumber enzim invertase. Lalu saudara inkubasi selama 10 menit, kemudian Anda lakukan uji genetik seperti yang sudah ditunjukkan caranya di praktikum sebelumnya. Kemudian Anda amati perubahan warna. Di sini Anda bisa lihat terbentuknya gula reduksi yang merupakan bukti reaksi yang dikatalisis oleh enzim invertase dihasilkan oleh tabung reaksi yang mana. Jadi Anda bisa menyatakan di sini bahwa invertase yang kita miliki itu bekerja secara spesifik. Kita akan menguji spesifisitas dari enzim invertase atau enzim sukrase yang dihasilkan oleh ragi dalam percobaan kali ini. Kita akan menggunakan 2 jenis substrat. Yang pertama adalah sukrosa, dan yang kedua adalah amilum yang akan kita campurkan dengan larutan ragi sebagai sumber enzim.
dan hasil reaksi enzimatisnya akan kita uji dengan uji Benedict. Langkah yang pertama adalah kita memasukkan 10 tetes dari masing-masing substrat. Di tabung pertama kita masukkan 10 tetes larutan sukrosa. Berikutnya di tabung yang kedua kita masukkan 10 tetes larutan amilum. Lalu ke masing-masing tabung reaksi kita masukkan 10 tetes larutan ragi sebagai sumber enzim. Lalu kita inkubasi di suhu ruang selama 10 menit untuk membiarkan reaksi enzimatis terjadi. Setelah 10 menit inkubasi di suhu ruang, kita uji tentang spesifisitas substrat pada enzim invertase yang dihasilkan oleh ragi dengan uji Benedict. Ke tabung yang pertama yang tadi kita gunakan substrat berupa sukrosa, kita masukkan 10 tetes reagen Benedict. Kita campurkan dengan dikocok, lalu kita masukkan ke air mendidih. Kita inkubasi selama 2 menit. Begitu pula dengan tabung 2, di mana kita menggunakan larutan amilum sebagai substrat. Kita masukkan 10 tetes reagen Benedict, kita campur dengan dikocokkan, lalu kita inkubasi ke air mendidih. Kita tunggu selama 2 menit, kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Berikut adalah hasil setelah 2 menit inkubasi di air mendidih. Silakan saudara angkat tabung reaksi pertama yang tadi kita gunakan substrat berupa sukrosa, dan tabung reaksi kedua di mana kita menggunakan substrat berupa amilum. Silahkan saudara amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Pada tahapan percobaan yang ketiga, kita akan menguji pengaruh waktu terhadap aktivitas dari enzim invertase. Jadi di sini kita akan memiliki 5 tabung reaksi yang masing-masing akan kita isi dengan 10 tetes larutan sukrosa. Lalu kemudian Anda tambahkan 5 tetes kultur ragi ke masing-masing tabung reaksi tersebut yang sudah ada larutan sukrosanya. Kemudian tabung pertama langsung Anda lakukan uji Benedict. Tabung kedua Anda inkubasi dulu 2 menit, baru Anda lakukan uji Benedict. Tabung ketiga Anda inkubasi terlebih dahulu 5 menit, baru lakukan uji Benedict. Tabung keempat 10 menit, dan yang terakhir adalah tabung kelima. Jadi Anda inkubasi terlebih dahulu 15 menit sebelum Anda lakukan uji Benedict. Lalu Anda nanti bandingkan reaksi yang terjadi atau perubahan warna yang terjadi dari kelima tabung reaksi tersebut. Pada percobaan ini kita akan mengamati pengaruh waktu inkubasi terhadap reaksi enzimatis yang terjadi. Di sini kita akan menggunakan waktu inkubasi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah 0 menit. Jadi setelah kita campurkan substrat, sukrosa dan larutan ragi, langsung kita uji Benedict. Lalu berikutnya kita gunakan waktu inkubasi masing-masing 2 menit, 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Langkah yang pertama adalah kita masukkan substrat berupa sukrosa ke masing-masing tabung reaksi.
Di tabung reaksi yang pertama, kita gunakan waktu inkubasi 0 menit. Atau setelah kita tambahkan 10 tetes parutan ragi, kita langsung tambahkan 10 tetes reagen Benedict, dan kita inkubasi di air mendidih selama 2 menit. Berikutnya keempat tabung reaksi lainnya, kita tambahkan masing-masing 10 tetes larutan ragi. Untuk tabung 2 kita akan inkubasi selama 2 menit, tabung 3 5 menit, tabung 4 10 menit, dan yang terakhir tabung 5 selama 15 menit. Setelah 2 menit inkubasi di air panas, kita bisa angkat tabung reaksi yang pertama, di mana kita menggunakan waktu inkubasi 0 menit, atau setelah dicampurkan substrat dan enzim langsung kita uji Benedict. Setelah 2 menit inkubasi, kita bisa langsung tambahkan 10 tetes reagen Benedict ke tabung 2. Kita campurkan dan kita inkubasi selama 2 menit di air mendidih. Setelah 2 menit inkubasi, kita bisa angkat tabung kedua. Setelah 5 menit inkubasi, kita bisa tambahkan 10 tetes reagen Benedict ke tabung ketiga. Kita campurkan dan kita inkubasi 2 menit ke air mendidih. Setelah 3 menit inkubasi, 2 menit inkubasi, kita bisa angkat tabung ketiga. Setelah 10 menit inkubasi, kita bisa tambahkan 10 tetes reagen Benedict ke tabung keempat. Kita campur dan kita inkubasi di air mendidih selama 2 menit. Setelah 2 menit inkubasi, kita bisa angkat tabung 4. Yang terakhir, setelah 15 menit inkubasi, kita bisa tambahkan 10 tetes reagen Benedict ke tabung 5. Kita campurkan dan kita inkubasi selama 2 menit di air mendidih. Setelah 2 menit, kita bisa angkat tabung kelima, dan silakan saudara amati perubahan warna dari kelima perlakuan, di mana tidak dilakukan inkubasi di tabung 1, di tabung 2 inkubasi 2 menit, tabung ketiga 5 menit, tabung keempat 10 menit, dan tabung kelima 15 menit. Silakan saudara amati perubahan warna dan terbentuknya endapan.